Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Dan setiap paginya saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, teman-teman sekalian, jadi pagi ini saya udah di kandang. Dan kebetulan kemarin itu ada yang menanyakan kemarin itu ada yang menanyakan seperti ini. Ini dari user Maung Bodas 2881. Jadi pertanyaannya, Bang, kalau tulangan gimana Bang? Coba Bang cara rabah tulangan gimana? Nah teman-teman, jadi ini gampang-gampang susah untuk masalah tulangan. Jadi kadang-kadang kita juga suka salah dalam memilih ayam yang bertulangan besar atau kecilnya. Jadi sebenarnya yang paling gampang itu pertama kita harus lihat itu posisi ayamnya teman-teman. Jadi untuk masalah tulangan ini kelihatan sekali kalau kita yang udah sering main ayam atau kita udah hobi ayam cukup lumayan lama, berarti kita udah tahu. Jadi cukup dilihat, cukup dipandang. Jadi kita udah bisa tahu ayam itu tulangannya sebesar apa, ayam itu tulangannya sekecil apa teman-teman. Jadi salah satu contohnya nanti saya akan contohkan. Jadi saya akan beritahu cara merabah tulang yang besar dan kecil. Jadi saya akan contohkan. Jadi saya beritahu dulu gambaran untuk cara melihat ayam tulangan besar. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini adalah salah satu ayam saya yang tulangannya cukup lumayan besar. Dan ini adalah ukurannya kurang lebih sekitar ukuran 4 teman-teman. Jadi ini kalau di kalangan ini cukup banyak gandengnya, banyak lawannya teman-teman. Jadi ini ukurannya sekitar ukuran 4. Dan cara melihat untuk ayam tulangan besar atau kecilnya, kita lihat dari postur badannya, kita lihat dari tingginya. Biasanya kalau ayam yang tinggi itu kebanyakan tulangnya memang besar. Kebanyakan tulangannya terbentuk udah memang cukup besar karena karena postur badannya tinggi. Jadi ukuran tulangnya pasti cukup lumayan besar teman-teman. Jadi seperti ini ayam saya yang ukuran 4. Jadi ini cukup lumayan tinggi dan otomatis secara langsung tulangannya cukup lumayan besar teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu cara merabahnya ya. Nah teman-teman sekalian, jadi di depan saya ini udah ada ayam yang ukuran 4. Jadi kalau di kandang saya ini cukup lumayan lah besarnya ukuran 4 ini teman-teman. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah kalau kita mau merabah tulangan ayam, kita lihat dulu posisi tingginya. Jadi kalau ayam yang tinggi itu bisa dilihat teman-teman. Jadi dari mulai kaki, jadi kalau kita pegang seperti ini, jadi antara dengkul dengan posisi ayam itu jadi antara dengkul dan posisi ayam itu sejajar teman-teman. Dan kakinya bisa dilihat, kakinya ini nggak terlalu jingke atau nggak terlalu ngangkat seperti ini kakinya. Berarti ayam ini cukup lumayan tinggi. Jadi bisa dilihat antara dengkul dengan dia punya badan ayam itu sejajar. Lebih tinggi berarti dengkul kita akan kalah dengan posisi ayam kita teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Jadi bisa dilihat dengkul saya dengan posisi ayam ini posisinya adalah sejajar, dan ini adalah kakinya tidak terlalu jingke atau ngangkat teman-teman. Jadi menandakan ayam ini cukup lumayan tinggi. Dan untuk cara merabah tulangnya, yang paling pertama kita lihat adalah di bagian ini teman-teman. Nah kalau ayam ini mempunyai tulang besar, ininya harus kita lihat, ininya harus kita lihat, ininya harus kita rabah. Kalau ininya besar teman-teman, jadi ininya besar, tulangan ini besar, berarti ayam itu menandakan tulangannya bagus, tulangannya besar teman-teman. Yang kedua adalah ini juga sangat berpengaruh juga teman-teman. Ini juga sangat berpengaruh. Kalau ininya besar biasanya menandakan ayam tulangannya juga besar teman-teman. Jadi ini adalah dua ciri untuk menandakan tulangan ayam besar atau kecilnya. Dan yang ketiga adalah bagian dada teman-teman. Jadi kalau bagian dada ini cukup lumayan besar, di bagian dada sebelah sini, kiri dan kanan ini, kalau kita rabah tulangannya di sini cukup lumayan besar, berarti menandakan itu ayam itu cukup lumayan besar tulangnya teman-teman. Berarti ini tulangan di sini teman-teman. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kita pegang seperti ini. Jadi kalau ayam yang besar seperti ini, pegangannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi antara jempol
jempol kita dengan telunjuk kita ini tidak bisa menyatu, sama sekali tidak bisa menyatu, berarti itu ayamnya tulangannya besar teman-teman. Nah kalau seperti ini masih bisa menyatu, jempol saya dengan jempol saya ini masih bisa menyatu, dan ini di bawahnya juga sedikit lagi menyatu teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini cukup lumayan besar, tapi tidak besar teman-teman. Jadi ukurannya ini adalah 4. Nah teman-teman sekalian, ini adalah contoh ayam yang tulangannya tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil juga. Jadi ukurannya itu sekitar 3,5. Jadi bisa dilihat antara dengkul saya dengan posisi ayam ini, bisa dilihat posisi ayam ini adanya di bawah dengkul saya. Jadi bisa diperhatikan teman-teman, antara sayap dengan dengkul saya ini adanya di bawah. Berarti ini menandakan ayam tidak terlalu tinggi, dan posisi tulangannya juga tidak terlalu besar teman-teman, tetapi tidak terlalu kecil juga. Jadi posisinya bisa dilihat dari model dengkul saya dengan sayap ayam saya atau tinggi ayam saya ini seperti ini. Berarti menandakan ayam ini tidak terlalu besar teman-teman. Dan yang kedua adalah posisi ini teman-teman. Ini cukup lumayan, kalau boleh dibilang ini mah cukup lumayan besar teman-teman. Jadi posisi pinggang ini bisa dilihat, kalau kita rabah ini besarnya seperti apa. Jadi ini bisa kelihatan besarnya seperti apa, bisa kita lihat teman-teman. Jadi ini kurang, kalau boleh dibilang dengan yang tadi itu lebih besar sekali, dan ini tidak terlalu besar teman-teman. Dan posisi ini juga cukup lumayan besar, tetapi tidak terlalu besar seperti dengan ayam saya yang tadi teman-teman. Nah dari pegangannya sendiri ini bisa dilihat, ini jempol saya udah lebih dari kepegang, dan bawahnya juga udah kepegang teman-teman. Di bawahnya juga udah kepegang, dan jempol saya juga udah kepegang. Jadi ini menandakan ayam tidak terlalu besar, tetapi ini sedang teman-teman, tulangannya juga sedang, dan tingginya juga tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi bisa dilihat modelnya. Yang paling pertama ayam itu yang kita lihat adalah ukuran ininya teman-teman, ukuran tinggi dan pinggangnya. Jadi kalau semakin tinggi ayam biasanya semakin besar pula tulangnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi itu dia teman-teman. Jadi perbedaan antara ayam tulang besar dan juga tulang kecil, tulang yang tidak terlalu besar atau tulang kecil teman-teman. Dan cara merabahnya adalah seperti itu teman-teman. Jadi kita cukup dengan memegang seperti ini. Kita cukup dengan memegangnya seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat, kita cukup dengan memegangnya seperti ini. Kita lihat. Jadi kalau biasanya kalau ayam yang tidak terlalu besar tulangannya itu gampang sekali dipegang teman-teman, dan tangan kita itu bisa antara bawah dengan atas itu bisa rapet, bisa seperti ini. Itu tulangan ayam kita tidak terlalu besar, dan kalau ayam kita itu susah dipegang atau sulit sekali untuk disatukan, berarti tulang ayam kita itu besar teman-teman. Dan yang paling menyolok adalah seperti ini, pinggangnya ini teman-teman. Jadi kalau ayam yang cukup besar, ayam besar itu biasanya pinggangnya akan lebih besar dipegangnya. Jadi jari kita akan lebih melar lagi dipegangnya. Kalau ini kan tidak terlalu melar, hanya segini teman-teman. Jadi kalau yang pinggangnya besar biasanya kita megangnya itu akan lebih, jari kita itu akan lebih melar lagi untuk memegangnya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Jadi cara merabah tulangan ayam, cara membedakan tulangan ayam antara tulang yang besar dan tulang yang kecil itu sebenarnya dilihat dari penampakan atau berdirinya ayam itu udah sepertinya udah cukup terlihat jelas ayam itu bertulangan besar atau tulangannya kecil. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik, dan mudah-mudahan video saya juga bisa diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah membantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga silakan, monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.